Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, berbicara mengenai persatuan dan kesatuan bangsa, sebenarnya apa itu persatuan dan kesatuan bangsa? Dan bagaimana perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa? Mari kita ulas dalam video ini. Persatuan dan kesatuan bangsa terdiri dari 3 kata, yaitu persatuan, kesatuan, dan bangsa. Kata persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang artinya utuh atau tidak terpecah belah. Secara umum, persatuan diartikan sebagai perkumpulan berbagai komponen yang menjadi satu, sedangkan kesatuan berarti hasil dari perkumpulan yang menjadi satu dan utuh. Sementara kata bangsa berarti kumpulan manusia yang terikat karena kesatuan wilayah di muka bumi, seperti halnya bangsa Indonesia. Sehingga dapat kita simpulkan, persatuan dan kesatuan adalah bersatunya berbagai macam unsur menjadi satu dan utuh. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah sekelompok manusia yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, budaya, dan unsur lainnya yang terikat dalam satu kesatuan yang utuh. Bagi bangsa Indonesia, persatuan dan kesatuan memiliki makna yang sangat penting, yaitu demi mewujudkan keutuhan Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Sikap tersebut bisa diwujudkan seperti saling menghargai, menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan agar tidak terjadi konflik akibat dari keragaman. Adapun makna persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia diantaranya menciptakan rasa kekeluargaan, sikap tolong-menolong dengan sesama, terbentuknya sikap nasionalisme, menciptakan rasa kemanusiaan, sikap toleransi, serta suasana yang harmonis dalam menjalani hidup berdampingan. Menciptakan rasa kebersamaan untuk saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Terdapat prinsip-prinsip yang menjadi pondasi dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Di antaranya, yang pertama yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, adat istiadat, dan kebiasaan yang majemuk, sehingga kita harus bersatu sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme bukan berarti kita harus merasa lebih unggul dari bangsa-bangsa lain. Prinsip nasionalisme yakni suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi dari setiap individu harus diserahkan kepada bangsanya. Yang ketiga yaitu prinsip kebebasan bertanggung jawab. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab terhadap dirinya, sesamanya, dan Tuhannya. Dalam hal ini, setiap warga negara Indonesia juga diberikan kebebasan-kebebasan yang tentunya juga terikat dengan tanggung jawab lain yang harus dipenuhi. Yang keempat, yaitu prinsip wawasan Nusantara. Dengan wawasan Nusantara ini, warga negara Indonesia akan merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Karena melalui wawasan tersebut, masyarakat akan sadar atas kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Yang kelima, yaitu prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial. Kesatuan bangsa dalam aspek sosial diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan berikut. Yang pertama, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik.
yaitu 1. Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. 2. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. 4. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. 5. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, yaitu 1. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik secara potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. 2. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. 3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, yaitu 1. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Perkehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat. 2. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan, yaitu 1. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. 2. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Itulah video pembelajaran dari kami. Semoga dengan adanya video ini kita dapat mengerti tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa dan tersampaikan dengan baik kepada teman-teman sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.